Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Nah, materi kali ini yang kita akan pelajari yaitu tentang teks prosedur. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis, dan struktur teks prosedur. Baiklah, kita mulai ya pembelajarannya. Nah anak-anak, sebelumnya ada yang tahu tidak sih apa itu teks prosedur? Ibu kasih contoh ya. Yang pertama, misalnya nih, kalian ingin membuat es krim. Pasti ada cara-caranya bukan atau langkah-langkahnya. Dan contoh yang kedua, misalnya kalian ingin menggunakan rice cooker. Pasti ada cara-cara atau langkah-langkahnya juga kan? Dan yang terakhir nih, kalian ingin memainkan alat musik yaitu angklung. Pasti juga ada cara-cara atau langkah-langkah bagaimana cara memainkan alat musik itu. Nah, itu tadi anak-anak, ketiga contoh dari teks prosedur itu. Nah anak-anak, dari ketiga contoh tadi bisa disimpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau aktivitas sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Dan tujuan teks prosedur itu adalah memberikan petunjuk mengenai cara melakukan sesuatu atau aktivitas sehingga pembaca dan pendengar dapat dengan mudah melakukan sesuatu aktivitas tersebut. Contohnya nih, cara mencuci tangan yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama kita bahas adalah cara melakukan sesuatu, yaitu bertujuan untuk memandu seseorang melakukan sesuatu kegiatan dengan tepat dan berurutan. Contohnya, cara mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, cara berwudu dengan benar. Dan yang ketiga, cara mengikat tali sepatu yang rapih dan benar. Jenis teks prosedur yang kedua yaitu cara membuat sesuatu. Cara membuat sesuatu ini bertujuan untuk membantu seseorang dalam membuat sesuatu, baik itu makanan ataupun barang seperti pakaian dan hiasan tertentu. Contohnya, cara membuat seblak, cara membuat gantungan kunci, dan cara membuat masker dari bahan kain. Jenis teks prosedur yang ketiga adalah cara memainkan sesuatu. Nah, yang ini bertujuan untuk memandu seseorang dalam memainkan sesuatu, baik itu alat musik ataupun alat lainnya. Contohnya, cara memainkan piano, gitar, dan sebagainya. Yang kedua, cara memainkan ular tangga atau permainan yang lainnya. Kemudian, kita memasuki ke struktur teks prosedur. Nah, anak-anak, struktur teks prosedur itu terdiri dari yang pertama ada judul, yaitu judul dapat diambil berdasarkan sesuatu yang hendak dibuat, dilakukan, atau dimainkan. Yang kedua ada tujuan, merupakan pengantar atau pernyataan yang menjelaskan tujuan dari prosedur itu. Dan yang ketiga ada alat dan bahan. Nah, biasanya digunakan untuk jenis teks prosedur dengan cara membuat sesuatu. Alat dan bahan dalam teks prosedur boleh ada atau boleh pun tidak.
tergantung jenis teks prosedur yang digunakan. Dan yang keempat, langkah-langkah atau tahap-tahapan dari teks prosedur itu merupakan inti dari teks prosedur. Biasanya dapat diurutkan dengan penomoran, atau langkah-langkah dapat ditunjukkan dengan urutan waktu yang menggunakan kata sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Langkah-langkah juga dapat dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah. Misalnya, aduklah, panaskan, putarlah, dan lainnya. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, anak-anak, penutup ini biasanya cukup diisi dengan kalimat seperlunya, tidak harus berupa kesimpulan. Misalnya, selamat mencoba, atau selamat berlatih, dan selamat menikmati. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Sekian ya materi hari ini. Jangan lupa buku LKS-nya tetap harus dibaca ya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.